Oke, dari Fast TD, kekurangan indikator auto Fibonacci itu apa? Oke, auto Fibonacci itu kalau nggak salah ada di TradingView ya. Kita klik aja coba. Indikator, klik, cari aja auto Fibonacci retracement. Nah ini, diklik aja. Nah, kekurangannya apa? Coba kita cek. Kekurangan Fibonacci di sini itu nggak bisa ngelihat tren. Jadi misalkan kita mau entry di Fibonacci, berarti gini. Fibonacci di sini untuk menentukan area lower high di sini, untuk menentukan lower low yang lebih tinggi. Jadi kita bisa sell di sini. Kalau Fibonacci yang ini itu nggak bisa nentuin ini trennya apa nih. Oke, trennya turun. Berarti saya tarik Fibonacci dari sini ke sini untuk nentuin di sini menjadi ke area sini. Itu kurang tepat. Kadang-kadang tepat, kadang-kadang enggak. Jadi mending pakai yang manual kalau buat saya. Kemudian Fibonacci secara umum itu nggak bisa berdiri sendiri. Maksudnya apa? Jadi contoh, Bapak entry hanya menggunakan Fibonacci saja. Itu nggak bisa. Jadi harus ada tambahan-tambahan yang lainnya. Entah itu support dan resisten, entah itu supply dan demand. Ini area supply dan demand, di area sini support dan resisten sama aja. Turun, kemudian reject 61,8 untuk lanjut penurunan. Bisa atau pakai RSI buat tambahan konfirmasi. Jadi nggak bisa untuk berdiri sendiri. Harus tambahin indikator-indikator yang lain untuk memperkuat analisanya. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah untuk kita jawab di video selanjutnya. Oke, dari Zen Gaming 2683, Mas mau tanya, maksudnya akun trading yang dinonaktifkan itu apa ya? Jadi akun trading yang tidak aktif, maksudnya gitu ya. Sebenarnya broker di sini ada beberapa broker yang menonaktifkan akun trading para trader. Karena biasanya broker di sini ada kebijakan, contoh 6 bulan trader ini tidak aktif atau tidak ada transaksi, bakalan dimatiin atau dinonaktifkan. Kalau nggak salah saya pernah di XM itu otomatis mati. Atau melanggar kebijakan broker, contoh melakukan tindakan penipuan, pencucian uang dan lain-lain, itu juga bisa dinonaktifkan di sana. Tapi jarang banget kok ada orang dinonaktifkan itu. Kalau kita trading terus-menerus kelihatannya kok nggak mungkin ya, karena mungkin kayak cerita saya tadi, saya coba menggunakan satu broker, kemudian setelah saya coba, saya review, setelah itu saya nggak kembali lagi ke broker tersebut selama 6 bulan atau 1 tahun, akun saya bakalan dinonaktifkan. Karena saya yakin ketika kita masuk ke broker, kita menggunakan MetaTrader-nya, broker tersebut harus membayar sebagian persentase atau berapa dolar saya nggak tahu itu ke MetaTrader, itu harusnya ke sana, atau memperberat server juga, itu juga bisa. Oke, dari Andi 2799, Mas Tama, pernah enggak panjenengan merasa telah menemukan sistem yang bagus dan mulai berandai-andai merasa akan cepat kaya, padahal hanya berlandaskan data backtest 1 tahun, misal grow 500? Saya pernah mengalami itu, bagaimana cara mengendalikannya. 1 tahun grow 500% itu menurut saya udah besar sekali atau terlalu besar. Karena hedge fund itu biasanya 10-20% per tahunnya. Kemudian kalau kalian masukin di saham bisa jadi kayak 20% per tahun dan lain-lain. Di forex ya mungkin bisa mentok di 100-200% per tahunnya. Jadi 500 itu udah lumayan gede sebenarnya. Yang perlu diingat yang pertama, backtest itu memang bagus untuk menentukan berapa sih sebenarnya kita itu gagal dari sistem ini, apakah sistem ini bagus atau enggak, itu bisa di backtest. Gunanya backtest di sana. Tapi jangan terlalu mengandalkan backtest atau jangan terlalu percaya diri sama backtestnya. Karena pasar itu dinamis, selalu berubah-ubah. Tapi dengan backtest Bapak itu bisa tahu, strategi ini bagus kok dari saya backtest sebelum-sebelumnya. Tapi jangan terlalu mengandalkannya. Tetap harus diperbaiki. Dan cara mengendalikannya yang kedua itu tetap harus pakai stop loss supaya kita bisa lebih tetap aman untuk tradingnya. Dan juga kita bisa tahu, kalau saya loss segini nih. Jadi kita bisa aman untuk trading. Dan yang terakhir itu lakukan trading dengan disiplin. Harus disiplin. Udah punya trading plan, tadi udah di backtest tuh trading plannya, ya disiplin sama trading plan tersebut. Disiplin dengan cara tradingnya, disiplin dengan risk manajemennya, kemudian disiplin sama risk and rewardnya. Katakanlah kalau Bapak pengen 1/2 terus menerus, it's okay. Atau saya pengen menggunakan resiko 1% terus menerus, ya nggak masalah. Jangan kita 1% ngelihat orang full margin, kita ikut full margin, ya habis nanti di sana. Ini bonus, ketika Anda itu sudah overconfident, sudah backtest bagus banget nih, saya mau masuk ini. Tenangin diri dulu. Kalau mau trading santai dulu. Biasanya saya kalau mau trading, kalau mau entry,
tenang dulu sebentar, saya lihat market baru saya entry. Dari Arifin Ilham Maulana, Bang Tama strategi apa yang cocok diterapkan di pair XAUUSD? Soalnya saya masih bingung, belum nemu yang cocok, ngikut sinyal malah banyak lossnya. Oke, strategi yang cocok itu sebenarnya setiap orang berbeda-beda metodenya. Kalau saya saranin sih bisa masuk ke channel kita, kemudian klik playlist, kemudian cari sekolah trading. Nah, ini ada sekolah trading tahap 1. Di sini sudah ada beberapa video. Kemudian tahap 2, tahap 3. Nah, itu di sana sebenarnya dasar-dasar trading, technical analysis itu di situ semua. Kalian mau bayar 30 juta, 40 juta sebenarnya nggak perlu. Di sini udah free, gratis. Ambil aja di situ. Untuk penerapannya itu baru tergantung kalian. Kalian mau tambahin apa atau mau bagaimana sih saya mau trading, karena dasarnya sudah dapat. Itu bisa digunakan. Dan juga kalau dibilang banyak lossnya, berapa banyak? Oke, contoh 100 kali trading. Lossnya itu 30 kali, Pak. Contohnya 30 kali. Berarti di sini 70% keuntungannya, win rate 30%, lossnya. Tapi tetap untung, ya enggak? Walaupun kita pakai resiko 1:1, maksudnya ketika untung, katakanlah saya untung 1%, ketika rugi 1%, 1:1. Itu tetap untung. Walaupun katakanlah enggak Pak, enggak 30 kali. Saya dari 100 kali itu gagalnya 60 kali. Oke, 60 kali berarti berapa persen? 40% win, 60% loss. Dari sini pun itu masih bisa untung sebenarnya, tapi bukan pakai 1:1. Kita bisa pakai 1% ketika gagal, 2% ketika untung, jadi 2 kali lipat. Itu kemungkinan besar sudah bisa untung lumayan bagus. Nah, jadi di sini persepsinya harus dirubah. Oke, Bang, apakah ada EA, expert advisor atau robot untuk trading martingale, dan bagaimana cara memilih EA jika dibeli? EA untuk martingale ada. Kalau mau beli robot ya bisa di mgl5.com. Saya tunjukin cara cari robot yang bagus. Jadi bisa klik di market. Kalian pakai MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 terserah. Contoh di MetaTrader 5 ya, klik export. Dan di sini menarik karena kalian nggak perlu harus pakai broker ini, itu nggak butuh. Jadi terserah kalian mau pakai broker yang mana. Saya contohin sekarang yang murah-murah aja. Contoh ini yang agak murah, $5.99 US. Biasanya ada signalnya, ini live signal, bisa diklik. Di sini kalian bisa lihat pergerakannya. Oke, pergerakannya udah berapa lama dia jalan dan juga bagaimana performanya. Kalian bisa lihat di maksimum drawdown aja. Kalau 14% drawdown berarti dia pernah sampai minus 14% dari modalnya. Jadi gitu. Ini bisa dicek di area sini. Dan dia trading mulai dari November. Masih baru. Kalau saya masih baru kayak gini, mending cari yang lain. Jadi saya cari yang agak lama biar biasanya. Bapak bisa lihat ada expert advisor, tipenya seperti apa. Kalau Bapak pengennya martingale, tinggal klik martingale, terserah lah mau yang gimana. Yang penting harus kita tahu namanya performanya. Contoh ini ya, dia trading masih baru 2023. Oke, saya nggak mau. Saya pengen yang sudah lama tradingnya. Jadi cari trading yang katakanlah 1 tahun masih, atau 1 tahun. Kalau 2 tahun bisa, itu lebih bagus lagi. Jadi bisa kelihatan lebih bagus lagi robot tersebut, karena 1 tahun itu kemungkinan sudah banyak lossnya. Kalau 2 tahun masih bisa jalan bagus, berarti robotnya lumayan. Terus maksimal drawdown kalau bisa di bawah 10 atau di bawah 20. Maksimal saya bilang di bawah 20 wes mentok. Gak boleh, ini terlalu berbahaya karena modalnya kecil, mungkin terserah. Yang penting kalau saya bakalan nggak pakai yang di sini. Jadi tadi lama, harus kinerjanya 2 tahun lebih, kemudian drawdownnya di bawah 10 atau 20, yang bagus yang 10. Dan harganya murah, jangan yang mahal-mahal. Contoh harganya 100 juta, kemudian Bapak lihat harganya 10 juta, performanya hampir sama, ya ngapain kita beli yang mahal, ya enggak? Pas untuk mengetahui tren, apakah kita harus lihat dari 6 bulan sebelumnya sampai sekarang, atau kita ambil lower high lower low saja? Ke market di sini sebenarnya kan ada tren kan sebenarnya, contoh market. Nah, tren di sini sebenarnya bisa Bapak lihat, nggak usah dari ke belakang jauh, tidak. Bapak lihat dari pergerakan yang paling tinggi dan paling rendah. Paling tinggi di sini, paling rendah di sini, paling rendah di sini. Oke, sekarang berarti dari yang paling rendah. Dari paling rendah
ke yang paling tinggi, berarti ini sedang tren naik sekarang. Kalau Bapak lihatnya dari sini ke sini, berarti tren sedang turun. Jadi nggak perlu lihat dari ke belakang, Bapak lihat sekarang dia yang lembah paling tinggi atau yang paling rendah. Kalau yang paling rendah, oh berarti masih akan ada kenaikan. Oke, dari Dave Gary, Mas, mengenal sifat volatil sebuah market, apakah pair volatil satu sesi aja, misal Euro USD sesi London, atau volatil di sesi New York, atau pair volatil di dua sesi yang bersangkutan, misalkan Euro USD volatil di London juga volatil di New York? Terima kasih. Jawabannya adalah yang dua sesi. Jadi pair Euro USD bisa bergerak kencang di London atau di New York session, itu bisa. Tetapi yang paling kencang biasanya di New York sessionnya itu. Kenapa kita trading waktu sesi? Karena waktu sesi di sini pasar lagi rame. Jadi contoh Bapak ke jalan naik mobil, contoh. Kalau waktu mau kerja atau waktu jam kerja itu pasti rame banget, ya enggak? Kalau nggak pas jam kerja itu pasti sepi. Itu sama seperti sesi. Jadi kita mau trading ketika market sedang rame-ramenya, ketika tren naik dia bakalan tetap naik terus daripada dia sedang konsolidasi atau sideways. Itu dari saya, see you next video, bye bye.